potensi pasangan selingkuh itu besar banget, sekalipun dia kelihatannya setia tuh. Kalau misalnya memang lu nganggep itu temen, kenapa lu harus diam-diam? La in syakartum la azidannakum Artinya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. menurut gue selingkuh itu penyakit. Penyakit ya. Penyakit. Iya. Termasuk salah satu penyakit hati. Apa jangan-jangan orang yang diselingkuhin dan tetap milih bertahan ini juga penyakit ya? Gue punya rumus segitiga nih. Yang gini nih. Segitiga mata satu. Segitiga. Enggak pada jangan dong. Iya. Coba tangan lu segitiga. Oke. Mungkin teman-teman yang pernah selingkuh atau pernah diselingkuhin bisa ini ya, bisa komen kali kenapa orang yang selingkuh itu selingkuhannya seringkali lebih hancur gitu. Bener. Sekarang banyak banget kasus perselingkuhan. Dari rakyat jelata ya. Dari rakyat jelata sampai pejabat. Gila banget. Iya sih. Emang kayaknya kalau ngomongin soal percintaan nggak pasti unsur perselingkuhan itu nggak bakal bisa lepas, Mas Gils. Gue jadi inget ini, lu pernah lewat di ini lu nggak di FYP lu gitu atau enggak di timeline sosmed lu yang ada cewek kegap di hotel Iya, pas Hamin berapa mau nikah gitu. Iya ada tuh. Ada itu gila banget, itu sih gila banget. Gila banget tuh. Itu kan temennya, Dut. Oh, temennya Temennya oh itu. iya, teman kantor ya. Temen kantor. Temen kantor apa temen kerja gitu ya, Udah gitu rekan ya. dibully kan sama netizen kan. Katanya, anjing ternyata selingkuhnya lebih jelek dari calon suaminya. Astaga. Bego-begoin tuh cewek. Tapi gue ngakak tuh yang ini, Mas Gils. Yang mana? Kalau lu lihat Yang mana? Cerita Ya. dulu baru ketawa. Baru cerita dulu baru ketawa. Ketawa dulu. Cerita dulu dong. ada sih yang cewek yang pakai helm itu. Oh iya. Tahu gak lu? Lewat gak lu? Iya gue lihat. Ya, ceweknya kamu selingkuh sama dia ya. Kegap juga tuh. Udah ngewek sama dia. Pakai helm. Pakai helm cewek pakai helm. Harusnya kalau ngewek tuh laki pakai helm ya. Pas gue lihat komen-komennya ya, ada yang komen gini, itu emang endorse sekali, endorse helm. Endorse helm. Iklan helm ya. Aduh, Lu duduknya terlalu turun ya sih. Masa? Ya udah gue naikin dulu dah. Naikin lagi lah. Segini ya. Aman ya, segini aman Bang Den. Aman. Oke. Lagian udah jangan tawa mulu. Iya, oke. Serius. Menurut lo selingkuh itu apaan sih, Dut? Menurut gue selingkuh itu simple. Selingkuh itu adalah hubungan yang dijalani di luar dari hubungan yang sebenarnya yang sah nih. Yang sah. Shadow relationship. Wih. Shadow relationship. Iya. Lu kadang-kadang suka bikin istilah-istilah sendiri lu. Iyalah. Mana istilah kayak gitu? Ya nggak tahu, ada kali. Kita sebut shadow relationship. Nah, pelakunya maka disebutnya kekasih gelap. Kekasih gelapku. Sekarang gini. Kekasih bayangan. Sekarang gini ya. Lu kalau gelap nggak ada bayangan. Oh iya, Shadow itu kan bayangan. bayangan. Kalau lu bicara gelap berarti kan nggak ada bayangan. Dialah bayangan itu sendiri. Berarti bayangannya itu dia sendiri gitu ya. Gitu. Lagian Tar dulu, kalau menurut lu selingkuh apa? menurut gua selingkuh itu suatu hubungan yang terlarang Terlarang. di luar hubungan sah. sama ya. Sama ya. gitu-gitu juga. Berarti kita sama nih. Berarti kita sefrekuensi nih. Satu frekuensi. Nah, kita udah satu frekuensi nih. Iya, oke. Pertanyaannya, kenapa sih orang-orang berselingkuh? Oh, kalau itu bisa ada dua versi nih, Mas Gils. Kenapa orang bisa selingkuh? Pertama, Versi normatif normatif. Oke. dulu. Jadi kalau versi normatif ya karena adanya misal kesenjangan dalam hubungan, Oke. ketidakpuasan terhadap pasangannya. Kayak case yang Mbak pakai helm atau enggak atau enggak yang kegap di hotel itu. Mungkin kalau yang di komen-komen juga gue lihat kan yang otak reptilnya lebih dominan itu kan pasti bilang, "Wah, karena mainnya kurang lama tuh," gitu. Otak reptil. Ada ya pokoknya ya seputar
adanya kebutuhan yang belum bisa atau nggak bisa dipenuhin lah sama pasangannya yang resmi nih secara normatif. Kalau secara realistisnya mah menurut gua mah orang kenapa selingkuh biasalah, adrenalin junkie apalagi. Ngalin jangki lagi. Ngalin jangki lagi. Iya Mas Gus, seru loh selingkuh itu. Gila lu. Buat para adrenalin junkie selingkuh itu seru loh Mas Gus. Sensasinya luar biasa. Gitu ya menurut dia ya. Iya. Gimana sih lu harus nyusun ini kan strategi biar nggak ketahuan, biar nggak kebaca sama ceweknya atau cowoknya nih, sama pacarnya gitu, sama pasangannya biar nggak kebaca gitu. Ada triknya, Ada triknya itu. Kalau menurut lu gimana? Tapi kalau dia nggak ngejalin hubungan, dia nggak inin adrenalin dia dong ya? Ya kalau nggak jalin hubungan mah, ya ngapain selingkuh? Iya. Ngapain selingkuh? Gua. Ya tapi kalau menurut lu sendiri kenapa Mas Gils orang bisa selingkuh? Menurut gue selingkuh itu penyakit. Penyakit ya? Penyakit. Iya. Termasuk salah satu penyakit hati. Wih, kelas nih. Kelas gimana? Yang pertama nih ya, secara normatif nih. Beneran. Iya. Dia bukan merasa tidak terpuasi atau tidak terpenuhi sama pasangannya, tapi memang kayak apa ya? Kayak sesuatu yang menurut dia itu, kalau gue bisa godain atau apa ya namanya, merayu seseorang atau orang lain, itu menurutnya kayak yang udah biasa. Gitu. Jadi menurut dia itu hal biasa ngobrol sama lawan jenis yang di luar pasangannya. Gitu. Jadi bukan soal kayak cuma tidak terpenuhi keinginannya atau ekspektasinya di luar dia ya dari pasangannya itu. Jadi mungkin buat mereka yang ngelakuin tuh prestasi kali ya. Bisa jadi prestasi. Bisa Wih, jadi. gue udah punya pasangan masih ada yang mau nih. Nah, itu jadi kayak yang apa ya? Kalau misalkan lu bilang tidak terpenuhi, sebenarnya kan dari pasangan pasti ada effort untuk sesuatu yang pengen ngebahagiain pasangannya ya kan? Iya. Gitu. Kalaupun memang tidak terpenuhi, mungkin belum, ya kan? Tapi nanti akan dipenuhi. Kalau memang pasangan itu benar ya, maksudnya dia pasti akan selalu berusaha untuk bahagiain pasangannya, memenuhi keinginannya, ya kan? Kadang yang dibilang tidak memenuhi atau tidak merasa puas dengan pasangannya, itu kan balik lagi dari diri kita sendiri kan, kayak kok pasangan gue gini sih, tapi orang lain bisa tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan ngerasa tidak terpuaskan atau tidak terpenuhi, tapi dia kayak pengen nyari lebih aja. Sebenarnya udah dipenuhi nih sama pasangannya, tapi pengen nyari lebih. Kayak kebiasaan aja. Ntar tiba-tiba dia kayak ngubungin orang lain yang lawan jenisnya misalkan. Caper. Atau ngobrol biasa, gitu jadi kayak hal yang biasa aja. Gitu. Dan mungkin juga dia nganggapnya itu nggak selingkuh kali ya. Itu dia. Jadi dia nganggapnya itu kayak enggak kok, cuma temen. Teman tapi ngentiau. Itu bisa jadi. Nah itu bisa jadi. Kayak gitu. Kalau misalnya memang lu nganggep itu temen, kenapa lu harus diam-diam? Iya. Misalnya ini cuma temen gue, misalkan, kan bisa aja bilang, Seng, ini ada orang nih, WA misalkan, WA aku nanyain gini. Misalkan nanyain kerjaan apa segala macam ya kan. Atau bahkan sampai yang udah mulai menggoda. Lu kenapa lu nggak ngomong sama pasangan lu? Ini orang rese nih, godain aku nih. Gimana nih Seng? Males ngeladeninnya, kamu yang balas deh, misalkan gitu. Atau blok, udah blok. Bisa dong, kita harusnya jaga diri dong. Bisa. Ya kan, ini kenapa diladenin? Nah itu kan udah tanda-tanda yang kayak dia pengen nyari lebih dari pasangannya. Kurang bersyukur. Padahal kan ada ayatnya tuh. Ayatnya apa? La in syakartum la azidannakum. Artinya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya? Ya simpelnya sih ya, kalau
lu bersyukur sama nikmat yang udah dikasih, ya kan, maka ya nikmatnya ditambah. Tapi kalau nggak bersyukur ya azabnya pedih. Malah Pedih. nggak merasa cukup terus. Iya, akhirnya kan bencana kalau yang apalagi kalau misalkan itu terjadi sama yang udah berkeluarga ya, wih gile. Wah itu parah. Bisa selesai tuh. Iya. Bisa selesai tuh rumah tangga. Iya kalau masih belum punya anak, kalau punya anak ribet lagi tuh. Kasihan, anaknya jadi korban. Kelar. Ngeri. Nah menurut gue itu kayak penyakit yang nggak bisa sembuh deh. Iya. Tapi menurut lu ini nggak Mas Gis, orang yang selingkuh itu natural apa dia sebenarnya ngerancanain? Nah, beda nih. Apa tuh? Bedanya gimana? Ada 2 versi nih. Yang pertama yang normatif. Enggak, jadi gini, menurut gue ya, menurut gue nih ya, kalau yang direncanain, ya, itu yang nggak pernah selingkuh. Gimana? Yang direncanain itu yang nggak pernah selingkuh. Iya. Oh, orang yang nggak terbiasa. Yang nggak terbiasa ya. Mungkin karena dia bosan. Kan? Atau yang tadi lo bilang nggak expect sama pasangannya, ya kan? Cari-cari yang lain, gue rencanain nih. Tapi kalau yang udah kebiasaan, itu kayak natural aja. Iya, Cile Chill aja. Sama mikirin perasaan pasangannya, ya kan? Itu lebih parah sih. Ya tapi gue kadang suka aneh loh. Aneh kenapa? Iya kalau ngelihat dari realita yang ada nih, keseringan ya. Ituan yang jadi selingkuhannya itu lebih hancur anjir dari yang Iya benar. kata gue udah bener sama manusia selingkuh sama monyet. Bener. Iya Mas Gils. Kadang gue gak habis pikir ya. Ya oke lah kalau misal mau diadat unsur toleransinya dikit, minimal lu dapatnya yang upgrade lah. Iya. Ini mah yang downgrade gitu. Siapa yang dicari gitu? Kadang-kadang gue bingung loh. Tapi emang kebanyakan gitu Dut, lebih jelek. Iya lebih hancur. Lebih hancur. Jelek mending hancur. Jelek masih mending ya? Masih mending jelek lebih hancur. Kenapa ya? Gue nggak ngerti tuh, gue nggak habis pikir tuh. Kenapa ya? Bagian otak mana yang ke-trigger gitu? mungkin teman-teman yang pernah selingkuh atau pernah diselingkuhin bisa bisa komen kali kenapa orang yang selingkuh itu selingkuhannya seringkali lebih hancur gitu. Bener. Tapi kadang-kadang gini, justru kebalikannya. Kalau yang selingkuhannya lebih jelek, karirnya yang bagus. Kalau fisiknya jelek, karirnya bagus. Fisiknya jelek, karirnya bagus secara ekonomi lah misalkan. Secara ekonomi bagus, karir bagus, duit lebih banyak lah dari yang sebelumnya gitu. Tapi kalau yang misalnya lebih cakep, itu kecenderungan karirnya yang lebih jelek. Karirnya yang jelek, mau kondo lah, atau pinjol lah. Iya, cuman buat minjem duit doang ceweknya. Jadiin keset lu. Iya, kebalikannya tuh gitu. Nah, yang apesnya udah jelek, karirnya jelek. Nah, itu udah jelek mau kondo ya. Mau kondo. Ada kayak gitu, Dut. Kadang-kadang ya terjadinya tuh seperti itu. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Tapi ada juga sih yang nggak tahu hoki, nggak tahu emang jodoh ya. Gue nggak tahu ya. Mungkin karena sama yang sebelumnya dia belum jodoh ya kan. Iya. Ada juga tuh dapat yang karirnya lebih bagus, lebih cakep, lebih baik, ada juga kayak gitu. Tuh pinter tuh selingkuhnya selektif tuh. Iya. Jadi tuh selingkuhnya rasional dia. Bukan selingkuh nafsu. Ya itu. Bukan selingkuh nafsu dia, selingkuhnya rasional. Nah, gitu tuh. Itu ada juga tuh kayak gitu tuh. Jadi mungkin Tapi 1 banding berapa lah menurut gua kayak gitu. Iya, 1 banding berapa. Mungkin dia menyadari, oh pasangan gue dari segi profit kurang nih. Ya udahlah, gue cari share provider yang lain dah gitu. Karena gini, menurut gue ya, orang yang karirnya bagus, lebih pintar, lebih smart, lebih cakep, lebih menjaga dirinya, ya, dia akan lebih selektif untuk milih pasangannya. Nggak mungkin dia mau sama pasangan orang lain.
Ya itu kan kalau orangnya waras. Iya. Kalau orangnya nggak waras mah nggak peduli atributnya dia gimana, Iya juga sih. tetap bakal dieksekusi juga, Mas Gils. Tapi iya juga ya, bener ya. Iya. Rumit ya selingkuh itu. Ya. Kayak yang lu bilang tadi, penyakit. Penyakit, benar, berarti emang penyakit. Penyakit. Nggak bisa sembuh. Ada sih bisa sembuh, Mas Gils. Tapi bakal susah dilakuin kayaknya deh. Ada ya tapi ya? Ada. Tobat. Bener. Setuju sama lu. Tobat, baca Quran. Deketin diri pada Allah. Bener. Mendekatkan diri pada Tuhan. Gue setuju tuh. Iya. Gue setuju bener. Mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kan emang udah dinotis dari awal ya, bahwa kecenderungan manusia ini kan akan selalu melampaui batas tuh. Iya, jadi ya fenomena kayak gini sebetulnya kan cermin bahwa memang bukti valid kalau manusia itu emang kecenderungannya selalu melampaui batas tuh. Melampaui batas karena ini kita punya nafsu, memenuhi nafsu, punya nafsu, punya ego. Iya. Tapi nanti kalau udah kejadian kan yang disalin setan. Iya. Ketiga setan. Iya. Padahal kata setan, kata iblis lah kan gue cuma bisikin doang. Lu yang ngejalanin. Kalau jadi ceramah gitu. Tapi gak, gue setuju. Cara paling ampuh memang kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Iya. Gue punya rumus kayak gini, rumus segitiga. Gue punya rumus segitiga nih. Segitiga mata satu. Segitiga. Enggak mata satu. Jangan dong. Iya. Coba tangan lu segitiga. Oke, segitiga. Nah, ya. Katakan posisi Tuhan di sini. Iya, paling atas nih. Paling atas ya. Ini segitiga ya. Nah, kalau misalnya antara cowok sama cewek di sini, jarak ke Tuhan itu kan jauh kan? Iya. Jarak dia sama pasangannya juga akan jauh. Iya. Bener gak? Iya, betul. Kalau si cowoknya dekat sama Tuhan, ceweknya juga dekat sama Tuhan, jarak antara dia juga akan dekat. Bener gak? Jadi nggak akan pernah tergoyahkan. Deket. Kalau jauh kan, gampang banget orang masuk. Rumus ketiga. Jadi cari pasangan yang mendekatkan kita pada Tuhan. Iya. Ada satu lagi. Satu lagi nih. Cepetan lu gini. Segitiga. Serius. Kalau misalnya salah satunya, ini Tuhan ya. Salah satunya si cowok di sini, si cewek di sini, atau sebaliknya, ini cewek, ini cowok. Gimana sih? Iya. Ini bener. Cewek, ini cowok, atau ini cowoknya, ini ceweknya. Kan salah satunya doang yang dekat sama Tuhan. Nah, jarak antara dia jauh juga. Baiknya lu di sini deket sama Tuhan. Iya, idealnya gitu sih. Idealnya gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan sering berkata lain, Mas Gils. Misalnya, ya itu tadi idealnya rumusnya itu kan sama-sama dekat sama Tuhan nih. Ya cuma kenyataannya kan sering kali ada yang satu dekat, yang satu jauh. Begitupun sebaliknya. Iya, makanya harus sama-sama. Iya, mungkin kalau diituin perbandingannya ya yang sama-sama dekat barangkali 10%, yang dekat jauh 30% gitu. Dari penduduk mana nih? Sisanya yang jauh-jauh itu 60% ya. Penduduk Mars. Cuman makanya. Tapi lu setuju gak sama metode gua itu? Setuju Mas. Itu gue baru tahu sih. Gila. Beda emang kalau orang makomnya udah tinggi. Berat. Lu ngeliat ada bundaran banget. Iya benar, gue setuju. Harus mendekatkan diri pada Tuhan. Cuman kadang yang gue heran tuh ini, Mas Gils. Kadang-kadang orang yang diselingkuhin ini juga Mas Gils. Kenapa ya? Dia suka kayak ya ujung-ujungnya maafin lagi, maklumin lagi. Padahal udah ketahuan nih. Ya ketahuan sekali mah oke lah. Bisa rekonsiliasi misalnya kayak gitu. Tapi misalkan udah sering masih dimaafin, masih bertahan. Gue kadang-kadang bingung dah sama orang kayak gitu. Ada beberapa faktor. Misalnya untuk pasangan nikah ya. Dia udah punya anak, misalnya ya kan. Terus ada keluarga besar, hubungan keluarga besar antara bokap nyokapnya, saudara-saudaranya ya kan. Itu kan jadi pertimbangan juga kalau untuk harus pisah. Apalagi anak, ya kan, kesian nih si anaknya nanti jadi korban, ya kan. Akhirnya dia lebih memilih untuk bertahan dan memaafkan. Ada yang kayak gitu, ya kan. Terus kalau misalkan yang belum nikah. Misalkan yang belum nikah, lu kenapa sih milih bertahan? Gue nggak tahu kenapa
gue sayang banget sama dia. Lah dia sendiri aja kagak tahu kenapa. Udah gue juga nggak tahu berarti yang kalau yang belum nikah. Gue nggak yakin sih dia nggak tahu. dia maksud gue gini, dia punya alasan kayak gue sayang sama dia. Ya kan, yang untuk yang belum nikah nih, gue sayang sama dia. Gue akan coba untuk bertahan, siapa tahu aja nanti dia bisa berubah. Dan tadi gue bilang kan selingkuh itu penyakit. Kalau si pelaku itu pengen benar-benar sembuh, dia harus mendekatkan diri pada Tuhan, taubat. Dia sembuh. Apa jangan-jangan orang yang diselingkuhin dan tetap milih bertahan ini juga penyakit ya? Ada ilmiah kedokterannya tuh ada itu. Ada penyakit tolol apa namanya? Namanya tuh. Tolol bindungu ya. Tolol bindungu. Tapi iya sih, bener kata lu Mas Gils. Emang kadang-kadang orang tuh suka apa ya? Suka lebih melindungi dirinya dari kesan buruk ketimbang dibanding dia tuh melindungi dirinya dari hal buruk gitu. Iya. Kayak yang tadi lu jelasin tuh, misalkan yang berumah tangga karena faktor punya anak atau karena misalkan gak enak sama mertua atau malu sama keluarga. Itu kan melindungi diri dari terlihat kesan buruk ya. Atau yang punya pacar juga sama, misalkan dia pacarnya selingkuh nih. Terus dia kalau dia mau mutusin, dia takut misalnya dia disangka jahat gitu. Disangka nggak pengertian atau gimana. Heran gitu. Lebih mintingin apa kata orang ketimbang kata hatinya sendiri gitu. Itu aneh gitu. Menurut gue sih yang namanya selingkuh udah nggak worth it sih buat dipertahankan. Udah gitu yang lebih parah kalau misalkan ini Mas Gils, udah lu diselingkuhin berkali-kali nih, dan perlakuan pacar lu juga ngaco gitu ke dia nih. Terus mikirnya malah mungkin gue kurang ini kali ya, kurang baik atau kurang gimana. Jadi malah dia yang kayak justru perlu ngebuktiin diri nih bahwa dia bisa ngasih serve yang lebih ke pasangannya, invest yang lebih ke pacarnya supaya dia bisa lebih baik lagi. Iya, jadi malah jadi terdorong supaya biar pasangannya nggak selingkuh sama dia tuh dengan cara over investment tuh. Padahal nih namanya orang doyan selingkuh mah mau digimanain juga sama aja gitu endingnya. Nah, itu. Jadi yang mesti tobat jadi dua nih. Hah? Yang selingkuh sama yang diselingkuhin. Iya kayaknya benar ya. Harus tobat dua-duanya ya, benar-benar. Yang selingkuh tobat untuk belajar bersyukur. Yang diselingkuhin mesti tobat untuk belajar mencintai dirinya. Nah, tapi lu tahu nggak sih kayak tanda-tanda orang yang selingkuh gitu? Ini kalau menurut laporan intelijen dari Cinta Masa gitu ini Mas Gios. Lah, ya kita punya intel kita. Intelijen ya. Punya intel selalu. Jadi kalau menurut laporan yang gue terima tuh, tanda-tanda orang selingkuh paling gampang ditandainnya itu dia sikapnya defensif. Oke. Defensif. Ada perubahan sikap lah, yang tadinya terbuka mulai tertutup gitu. Terus begitu kita tanya, katakanlah misalkan gue selingkuh nih sama cewek gue. Tadinya gue terbuka nih, misalkan ada apa-apa gue cerita sama cewek gue. Nah, kali ini enggak. Terus gue pelan-pelan kayak narik perhatian gue ke cewek gue nih. Sikap gue mulai beda lah ke dia tuh. Habis itu kalau misalkan gue mau pergi, mau jalan atau mau gimana, cewek gue kan pasti nanya mau kemana gitu. Biasanya gue jawab detail kemana sama siapa. Ini yaudah nggak jadi ini banget sih gitu, jadi curigaan banget sih. Nah itu hati-hati. Oh yang gitu-gitu tuh, kayak gitu-gitu, simple aja gitu. Oke. Jadi kadang kita bukannya nggak tahu ya, tahu, cuman ya jujur apa susahnya sih gitu. Ya tanda-tanda simpelnya kayak gitulah. Gampang banget ya sebenarnya ditandain ya. Iya. Intinya yang tadinya pasangan lu terbuka, kali ini mulai tertutup. Itu berarti ada hal yang lagi dia sembunyikan tuh. Iya, benar. Hati-hati.
Apalagi cewek, Iya. gampang banget tandain cewek selingkuh ya. Ya elah. Gampang kalau cewek selingkuh mah. Heeh. Kalau dia udah mulai sering nyari kesalahan kita dong. Itu tuh salah satu tanda-tanda juga salah, tuh. salah satu tanda-tanda tuh. Heeh. Apa yang kita ini salah, itu salah udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tuh. Ya. Oke. Itu kan biar kita ini Mas Gils, biar kita jengah dan akhirnya nyudahin hubungan sama dia, biar dia punya permission buat kabur ke Kesana. orang lain tuh keselingkuhannya. Ntar begitu kita menggugat, kan kamu yang mutusin aku. Iya. Kelar. Ya elah. Akal-akalan. Elah. Itu sih tanda-tandanya. Tapi kalau orang yang diselingkuhin juga ada ciri-cirinya Mas Gils. Yang diselingkuhin juga ada ciri-cirinya. Ada. Misalnya, Dia itu punya kecenderungan people pleaser. oke. Ya simpelnya people pleaser tuh nggak enakan lah. Nggak enakan. Jadinya ya gitu dah. Setiap ada red flag dari pacarnya atau pasangannya, ya karena dia nggak enak untuk ngebela dirinya gitu. Akhirnya ya dia maklumin, ya kan. Tetap berusaha untuk bersikap baik, terlalu pengertian, terlalu ini ya, terlalu positive thinking juga itu ya, juga bisa tuh. Ya akhirnya simpelnya ya karena dia terlalu baik lah sama pasangannya. Misalnya gua nggak enakan ya sama cewek gua, itu akan berpotensi gua gampang diselingkuhin sama cewek gua. Gampang. Skenarionya gini Mas Gils, dengan lu nggak enakan sama cewek lu nih, cewek lu kan jadi tahu bahwa lu akan selalu berusaha untuk baik sama dia. Terlalu baik malah mungkin. Iya. Karena dari posisi lu mungkin lu ya emang pengen ngebahagiain dia. Tapi kadang kita suka lupa satu hal Mas Gils. Apa? Orang yang terlalu baik itu cenderung akan tidak dihargai. Mau itu sama pasangan, mau itu sama lingkungan sosialnya. Iris kuping gua kalau ini. Gua berani observasi. Jadi nggak usah nggak enakan lah. Nggak usah nggak enak-enakan. Kalau emang itu berkaitan sama apa yang udah jadi hak kita ya, atau dimana kita perlu berusaha untuk membela diri, ngapain nggak enakan gitu. Iya. Emang dengan lu nggak enakan sama orang akan nggak enakan sama lu. Nah, kadang-kadang orang malah semena-mena. Iya. Apalagi kalau pasangan selingkuh, udah pasangan selingkuh, kita nggak enakan makin diinjak-injak lu. Habis. Apalagi suruh take ulang kan. Iya. Ngeri banget udah take ulang nih. Nggak, ini off the record. Terus gimana dong caranya supaya kita nggak gampang diselingkuhin? Ya mungkin ini agak klise ya. Tapi kayak yang udah sering kita bahas di obrolan-obrolan sebelumnya Mas Gils. Ya pertama itu kita mesti punya standar. Standar hubungan, standar pasangan, itu dulu dah. Itu standar perlakuan. Nah, yang kedua, tadi kan gue bilang ada pengaruhnya sama people pleaser yang gak enakan ya. Jadi kadang-kadang orang yang gak enakan itu dia longgar nih sama batasan. Jadi kita mesti punya batasan tuh. Dari standar kita nentuin batasannya nih. Termasuk indikator yang bagi kita itu selingkuh tuh kita tentuin tuh. Oke. Apakah jalan sama orang lain, Atau sekedar balas atau chat? sekedar balas chat, atau sampai ngentiau. Oh itu kita tentuin tuh. Iya. Karena dari situ kita jadi punya settingan buat diri kita nih untuk sikapnya kayak gimana. Gitu. Kebanyakan orang yang diselingkuhin itu baru kaget setelah tahu itu. Padahal potensi pasangan selingkuh itu besar banget. Sekalipun dia kelihatannya setia tuh. Karena biar gimana pun kita nggak bisa menampik ketertarikan terhadap lawan jenis tuh. Terlepas dari apapun status hubungan kita nggak bisa. Tapi bertahan sama orang yang kita pilih itu pilihan. Yes. Gitu kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua satu sih ya yang harus yang harus dipegang ya sama masing-masing nih pasangan. Cewek sama si cowok. Respect. Gue itu saling menghargai aja, saling menghormati satu sama lain. Iya. Modal cinta doang. Menurut gua ya kita harus ya namanya hubungan ya pasti ada rasa cinta, ada rasa sayang. Itu udah pasti ada. Gitu.
satu yang gue pegang banget itu rasa menghormati. Lu respect sama pasangan lu respect sama kita. Nggak ada tuh yang namanya nanti yang nggak enakan, ya kan? Karena udah tahu ya tadi lo bilang batasan-batasannya gimana. Iya. Gue bisa menghargai cowok gue, pasangan gue harus hargai dia. Tanpa dikasih tahu, dia akan sadar bahwa oh ini gue kayaknya udah kurang ajar deh sama laki gue. Ini enggak deh. Oh gue kayaknya ini udah kelewatan deh sama cewek gue. Dia punya ukuran sendiri ya. Udah punya ukuran sendiri. Karena apa? Karena ada rasa respect masing-masing. Bicara soal komunikasi, harus komunikasi yang baik. Yes, oke, gue setuju itu komunikasi yang baik membantu juga dalam hubungan. Normatif itu. Iya. Cuman komunikasi yang baik kalau lu nggak pakai respect, lu akan tetap akan bisa berkata kotor sama pasangan lu. Nggak nyampe. Akan lu bisa berkata kasar sama pasangan lu. Bahkan lu dengan nada tinggi pun lu bisa berkata. Tapi kalau lu naruh respect pasangan lu untuk berkata kotor, untuk berkata kasar atau apalagi pun lu menaikin nada suara lu ke pasangan lu, itulah akan ada sedikit ngerem. Iya. Karena lu menghormati pasangan lu. Jadi love is respect bos. 5. Gitu. Iya. Soalnya kalau nggak ada respect mah ya boro-boro bisa berkomunikasi. Iya kan? Kita dengerin juga kagak. Makanya udahlah. Nggak usah pakai cinta lah, respect aja. Masa nggak pakai cinta sih lo? Gimana sih? Ya tetap cinta lah, tetap pakai cinta. Ih lu mah cinta masa gitu?